Shalom kepada semua yang sudah hadir pada pagi ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Baiklah, kita akan satukan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kami boleh ada di tempat ini untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kau mau tolong Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Mulai dari awal sampai pada akhir sebentar Tuhan. Biarlah kami undang kuasa Roh untuk bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh memenuhi ruangan di mana kami berada pada pagi ini. Juga kami berdoa untuk jemaat yang belum hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam perjalanan Engkau mau memimpin Tuhan sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Kau juga mau tolong bagi mereka yang mungkin dalam keadaan lemah dan sakit Tuhan. Engkau mau melawat mereka Tuhan. Kau mau pulihkan kesehatan mereka supaya mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Engkau kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, walaupun gunung-gunung beranjak, amin. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan pujian ini, masuk hadiratnya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur memuji dia, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia. Mari semua kaum pria, puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. masuk hadiratnya. Bersyukur memuji dia, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, Puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Sekali lagi masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, Katakan beri Puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Mari sama-sama. Puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama Sekali lagi berikan pujian. dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Haleluya, mari terus memuji Tuhan. Berikan pujian yang terbaik buat Allah kita, sebab Dia girangkan kita. Haleluya. Katakan sama-sama, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia. katakan ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia. sekali lagi ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
dia giranganku, dia giranganku, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia Katakan ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sekali lagi ku masuki gerbangnya. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia Dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang memberikan kegirangan yang sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, mari nyatakan terus pujian kepada Tuhan. Haleluya, mari sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini ya. Mari sama-sama ku masuki gerbangnya. Mari sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab mari dia jemaat Tuhan saja katakan dia giranganku. dia giranganku, oh Haleluya, dia amin. giranganku. Tuhan yang Ku memberikan bersuka kegirangan sebab bagi dia kita. giranganku, Dia giranganku. dia giranganku, oh dia Musik giranganku. masih tetap diam. Mari terus naikkan pujian dan katakan dia giranganku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia Sama-sama sekali lagi dia giranganku. dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab Lagi dia giranganku. dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat kita mengalami kesesakan, kita percaya kita bisa cari Tuhan Yesus. Dia nggak jauh, dia hanya jauh dari doa, amin. Sejauh doa saja, mari kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita katakan dia adalah sumber kekuatan kita. Dia ada sumber penghiburan bagi setiap kita. Haleluya.
jauh dariku. Mari kita panggil namanya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari Allah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku panggil namamu, Ku dengar jawabmu Tuhan. dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari yang wanita saja naikkan pujian ini. Katakan ku cari wajah-Mu Tuhan. Hari Yang wanita naikkan pujian ini. temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari. Sekarang yang pria naikkan pujian ini. Katakan ku panggil namamu. Ku panggil namamu, Ku dengar
Engkaulah sumber penghiburan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Yesus. Kami tahu Tuhan saat kami terluka kami cari Engkau Yesus. Saat kami membutuhkan kami cari Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau. Haleluya Yesus. Haleluya. Berharap Haleluya Tuhan. Mari sekali lagi katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh biarlah kasih dari surga mengalir di tempat ini saat ini. Menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Melawas hati setiap anak-anak-Mu Yesus. Biarlah kasih dari surga itu boleh memulihkan hati-hati yang terluka. Sungguh indah Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah menara perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatanku. Sumber kekuatan. Kau sumber kekuatanku Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Mari pagi hari ini jangan lewatkan. Sembah Yesus. Karena Dialah yang layak terima segala pujian dan syukur kita. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Jangan berdiam diri, mari Bapak Ibu Saudara. Kuasanya mengalir di tempat ini saat ini. Kasihnya tercurah dari surga buat setiap kita memulihkan hati-hati yang terluka. Bapa, Engkau Bapa yang baik.
Engkau Bapa yang mengerti Tuhan basah tetesan air mata kami Tuhan. Bapa, di saat tidak ada seorang pun yang mengerti keadaan kami. Tapi Tuhan Yesus, Engkau mengerti apa yang kami alami. Tuhan Yesus mengerti apa yang kami rasakan hari ini. Tuhan, lawas setiap hati kami Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Jamah kami Yesus. Puaskan hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya pagi hari ini kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Yesus, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Yesus. Kami ada sampai hari ini karena berkat kemurahan-Mu Bapa. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi Engkau-lah yang memampukan kami Tuhan. Kuatkan iman kami Yesus, teguhkan iman kami Tuhan. Kami gak sanggup hidup di luar Tuhan. Kami gak bisa berjalan di luar Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami yang datang dengan hati kami yang terluka Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Engkau yang memulihkan hati kami Bapa. Biarlah pagi hari ini kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sembuh Tuhan. Kami yang datang dengan segala permasalahan hidup Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan kami jalan keluar Bapa. Kami semua Tuhan yang mengalami Tuhan segala pergumulan Tuhan. Engkau ubah segala pergumulan kami menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kami yang pulang Tuhan dari tempat ini membawa sukacita yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sudah selesai menyanyikan Tuhan pujian-pujian kami Bapa, menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah perkataan dari Allah saja Bapa. Dan biarlah kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Sekali lagi shalom kepada semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Dan yang sudah lama tidak pernah ketemu dan kali ini hadir, selalu welcome home karena ini adalah rumah kita ya. Ini adalah rumah kita. Tidak perlu khawatir untuk datang bilang, ih saya udah lama loh gak pernah datang, malu ah. Nggak usah ya, nggak usah. Selalu welcome ya, karena ini adalah rumah kita. Puji Tuhan. Jangan merasa minder gitu ya sepertinya. Nggak usah. Lakukan saja yang terbaik untuk datang beribadah kepada kita di tempat ini. Mari bergabung. Bagi mereka juga yang merasa belum punya tempat untuk beribadah, silakan bergabung dengan kita. Sangat luar biasa. Always welcome, puji Tuhan. Mari kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur sekali Ibu Rode ada bersama dengan kita kembali untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari Ibu, saya persilahkan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, mata hati kita tertuju kepada Dia. Oke baik, shalom Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan.
Bapak, kami bersyukur hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami adalah hati yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami siap bertumbuh karena anugerah Tuhan yang ajaib bagi kami akan terus ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan ajar kami mengenal Tuhan lebih dalam. Supaya kami semua diberkati oleh karena Tuhan memimpin langkah dan hidup kami. Terima kasih baik umat-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kami semua menyiapkan diri kami dengan baik dan kami semua dibentuk satu sama lain supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan, Bapak Ibu kalau saya tanya kabarnya sehat atau baik atau tidak, saya percaya kalau kita ada di tempat ini pasti baik. Amin. Karena Tuhan ada dan Tuhan selalu menuntun dan menolong kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang hal yang penting yang kadang-kadang ini terlupakan tapi ada dalam hidup kita dan menggerogoti hidup kita Bapak Ibu. Yaitu adalah kita mau bicara hari ini soal pengampunan. Kenapa Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang kawan yang menderita kanker stadium 4 gitu ya, kondisinya sudah sangat kritis Bapak Ibu. Tetapi ketika dia minta saya melayani dan saya datang, apa yang terjadi Bapak Ibu, di hatinya itu penuh dengan kesakitan, akar pahit yang tidak pernah terselesaikan. Bahkan ada satu pesan yang cukup menohok bagi saya adalah gini, nanti Bu Rode kasih tahu kalau saya mati, anak saya mau datang, jangan pernah dikasih masuk. Waduh, saya bilang Bu, ini sudah artinya Bapak Ibu berapa lama ini menyimpan kesakitan sampai ketika hari kematiannya pun misalnya suatu saat gitu ya, dia meminta anaknya tidak datang. Dan Bapak Ibu tahukah dalam istilah psikologi ada yang namanya psikosomatis, perasaan sakit hati, kebencian yang terpelihara bisa mendatangkan sakit penyakit pada manusia. Jadi ketika hati gembira, firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu benar banget. Karena hati yang penuh dengan sukacita, tidak menyimpan benci kepada seseorang, menaruh kasih kepada yang lain gitu ya, itu mendatangkan kesukaan dan mendatangkan kesehatan buat kita. Makanya kenapa di sini kita sehat-sehat aja, meskipun pandemi COVID ada. Kenapa? Karena hati kita gembira, betul ya? Nah Bapak Ibu, saya mau bicara tentang ini karena ini penting untuk kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai ke 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan bilang begini, kalau kita mau mempersembahkan persembahan kita di atas mezbah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, lalu kita teringat sesuatu akan saudara kita, firman Tuhan bilang apa? Persembahkan dulu persembahanmu kemudian pulang berdamai. Enggak, firman Tuhan bilang apa? Pergilah. Ya, firman Tuhan bilang apa? Pergilah kemudian berdamai dulu. Baru balik lagi. Artinya Tuhan ingin kita datang dengan hati yang tidak menyimpan kebencian, marah, permusuhan, selisih satu dengan yang lain. Amin. Jadi firman Tuhan bilang gini, Bapak Ibu jemaat GSJ Mangga 2, kalau Bapak Ibu ada di tempat ibadah saat ini, lalu Bapak Ibu teringat akan saudaramu, akan perselisihan satu dengan yang lain, akan sakit hati, firman Tuhan bilang gini, pulang, berdamai dulu baru balik lagi. Wow. Ini bertanda bahwa begitu pentingnya kita hidup berdamai dengan orang lain Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang apa? Berdamai dulu baru balik lagi. Saya mau kasih tahu kenapa mengampuni itu menjadi hal yang penting saudara. Kenapa kita harus mengampuni saudaraku? Kolose pasal 3 ayat 13 berkata demikian. Kolose 3 ayat 13 berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengampuni Bapak Ibu? Kenapa mengampuni menjadi penting? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Amin. Bapak Ibu, semerah apapun dosa kita, Tuhan jadikan putih seperti kapas, seperti bulu domba. Bapak Ibu, seberat apapun kesalahan kita, Tuhan mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus ketika naik di kayu salib, dia bilang apa? Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu besar kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik dari Tuhan Yesus adalah Tuhan itu tidak pernah berbicara sesuatu yang belum dilakukan. Jadi ketika Tuhan bilang engkau harus tahan uji, Tuhan sudah masuk ke dalam pencobaan. Dicobai oleh iblis dan dia tahan uji. Ketika Tuhan bilang kita harus mengampuni, Tuhan sudah menunjukkan pengampunannya. Ketika Tuhan bilang kita harus berkorban, dia sudah mengorbankan jiwanya, harga dirinya untuk kita. Jadi ketika Tuhan berbicara soal pengampunan, dia sudah mengampuni kita. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau kasih tahu, tidak ada pernah satu orang pun bisa masuk ke dalam surga, ke dalam kerajaan surga, tanpa pengampunan dari Allah. Betul ya? Tiap hari kita melakukan dosa Bapak Ibu, tiap hari kita melakukan kesalahan. Dan apa yang melayakkan kita duduk di pangkuan Bapak Abraham ketika kita mati? Apa yang melayakkan kita masuk ke dalam surga ketika kita mati? Satu, pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan ditunjukkan lewat kematiannya di kayu salib. Dia berkorban mengampuni kita, menebus kita dari dosa kita. Maka saudaraku, sudah kewajiban kita mengampuni sesama. Lalu apa yang membuat kita harus mengampuni juga Bapak Ibu? Matius 6 ayat 14 dan sampai 15 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi yang pertama, kita mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Yang kedua, kita mengampuni supaya Tuhan mengampuni kita. Nah Bapak Ibu sekarang jadi pertanyaan begini, Bu Rode sebenarnya yang benar yang mana? Kita diampuni dulu, baru kita mengampuni, atau karena kita mengampuni orang, maka kita diampuni. Nah Bapak Ibu akan bertanya begini, saya jelaskan dengan sebuah perumpamaan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat bagus Bapak Ibu. Bagaimana soal pengampunan dijelaskan oleh Tuhan. Matius 18 ayat 21 sampai 35, saya bacakan pelan-pelan buat Bapak Ibu simak dengan baik. Perumpamaan tentang mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, lalu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hambaku yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Kita mengampuni karena Allah telah mengampuni kita. Amin. Dan kita harus mengampuni supaya Tuhan mengampuni kita. Saya kasih penjelasan begini Bapak Ibu. Ada seorang di dalam Alkitab dijelaskan berhutang berapa talenta? 10.000 talenta. Dia mampu atau tidak mampu membayar hutang? Tidak mampu. Karena tidak mampu harusnya dia dijebloskan ke dalam penjara atau dijual untuk membayar hutangnya. Tapi dia menangis, lalu kemudian dia minta tolong sama Tuhan, sama raja itu. Lalu raja mengampuni. Lunaslah hutangnya 10.000 talenta. Betul ya, Bapak Ibu tangkap ya. Lalu ketika dia keluar, ada orang yang berhutang berapa dinar ke dia? 100 dinar. Orang itu tidak bisa bayar. Ya, orang itu tidak bisa bayar. Tapi ketika orang itu tidak bisa bayar, apakah orang yang baru diampuni oleh raja ini mengampuni orang itu? Tidak. Ayat 30 berkata, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Bapak Ibu mungkin gak kelihatan ekstrim ya. Saya samakan dulu mata uangnya Bapak Ibu. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar Bapak Ibu. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Bapak Ibu bisa tangkap gak? Ada orang ngutang 60 juta. 60 juta diampuni oleh raja. Pas dia pulang ada orang ngutang 100. Dia gak ampuni. Dia lempar ke penjara. Bagaimana perasaan seorang raja yang baru ngampunin 60 juta dinar itu? Sedih kan? Bagaimana sedihnya? Karena dia merasa hutangmu yang besar banget 60 juta aku hapuskan. Hutang orang yang kecil ke kamu cuma 100 kamu gak bisa hapuskan. Hey, begitu juga Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Lihatlah betapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Tuhan dan dia menghapuskan dosa kita. Lunas dibayar, gak cicilan Bapak Ibu. Dan lihatlah betapa banyak dosa orang yang berbuat salah kepada kita dan kita gak bisa ampuni. Bapak Ibu sadar gak? Ketika saya berbuat salah pada Kak Desrin misalnya. Saya berbuat dosa sama Kak Desrin, saya ngatain dia. Kak Desrin sakit hati, saya berbuat salah sama Kak Desrin. Tapi tanpa disadari, saya juga sedang berbuat salah kepada Tuhan. Betul ya? Karena Kak Desrin itu anaknya Tuhan. Jadi kalau saya menyakiti anak Tuhan, sama dengan saya menyakiti Tuhan. Yang kedua, saya melanggar perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, setiap kita melukai perasaan orang, kita juga melukai perasaan Allah. Belum lagi dosa-dosa yang orang lain gak tahu. Misalnya, berpikir negatif, berpikir kotor, melakukan korupsi misalnya. Membenci orang lain. Ada dosa-dosa yang orang-orang gak tahu. Dan kita sedang berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi dosa kita yang 60 juta dinar itu Tuhan hapuskan. Amin. Karena pengorbanannya di kayu salib, semua dibayar lunas. Sekarang pertanyaannya, kalau ada 1-2 orang berkata kasar ke kita, kalau ada 1-2 orang menyakiti kita, menghina kita, masa kita gak bisa ampunin Bapak Ibu? Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Bapak Ibu, Tuhan mau kasih tahu, dosa kita yang banyak sudah ditanggung di kayu salib. Dalam pengampunannya Allah, maka Tuhan ingin melihat, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, berarti kan kita menerima anugerah. Kita bersyukur atas anugerah itu. Kita bersyukur atas pelunasan hutang kita. Betul ya? Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita, ya ampunilah. Karena dosa kita yang besar sudah diampuni oleh Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan bilang begini? Mengampunilah karena kamu sudah diampuni. Betul. Kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita di kayu salib. Dia menebus segala dosa kita. Dan firman Tuhan bilang berkata,
Ampunilah sesamamu supaya kamu diampuni. Betul. Karena setelah kita menerima anugerah itu kita gak sia-siain. Anugerah itu kita pakai untuk mengampuni. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi bukan bertentangan. Ini justru ingin menyatakan bahwa dosa kita yang besar itu sudah diampuni Tuhan. Dosa orang lain yang kecil kepada kita, ampunilah supaya tidak membangkitkan murkanya Allah ke kita. Amin. Sekarang dosa apa sih yang orang lain tidak bisa kita ampuni Bapak Ibu? Saya mau ngomongin yang ini yang paling panjang. Bagaimana cara kita mengampuni orang? Bapak Ibu, cara kita mengampuni orang tuh bagaimana gitu ya. Oke, saya tahu Bu Rode, saya harus mengampuni, tapi bagaimana caranya? Pertama, firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu, perhatikan Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik dalam pertanyaan Petrus. Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni 7 kali? Bapak Ibu bisa bayangin 7 kali itu bukan angka yang sedikit Bapak Ibu. Biasanya orang Indonesia punya patokan berapa kali mengampuni? 3 kali. Sudah 3 kali kamu berbuat salah gitu kan ya. Terus kalau enggak kita bilang begini, biarin aja udah 2 kali dia berbuat salah ke saya masih biarin. Kalau 3 kali aduh habis gitu kan. Sering kali kita bilang apa? 3 kali batasnya. Jadi ketika pertanyaan 7 kali dimunculkan itu bukan sebuah pertanyaan yang biasa Bapak Ibu. Itu sudah tingkat sabarnya manusia. Betul ya? Sudah tingkat sabarnya manusia. Udah keterlaluan kalau kita mengampuni harus bagaimana nih? Udah 7 kali nih, udah melewati batas kesabaran. Cuma ajaibnya Tuhan bilang, oh iya Petrus, bagus kamu bilang 7 kali, hebat loh. Karena orang Indonesia 3 kali. Enggak, Tuhan gak bilang gitu Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Bapak Ibu jangan hitungin 490 ya, terus Bapak hitungin gitu, bikin checklist gitu ya. 1 kali dia bikin salah, 2 kali, ntar 490 darahnya halal. Enggak gitu Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Jadi jangan sampai dihitung ya. Enggak, Bapak Ibu maksud yang Tuhan sampaikan adalah kenapa Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Itu bicara bahwa pengampunan itu jangan dikasih batas. Pengampunan itu tak terhingga. Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan batas 490 kali dalam mengampuni kita, sudah tamat kita dari dulu Bapak Ibu. Betul? Umur kita berapa? Dikali berapa hari? Dikali berapa kali kita berbuat dosa dalam 1 hari Bapak Ibu? No, sudah habis kita. Tapi Tuhan bicara 70 kali 7 kali, ini bicara soal pengampunan yang tak terhingga. Bahkan dalam Lukas 17 ayat 3-4 berkata begini, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Orang mau buat dosa bahkan berkali-kali setiap hari, kita tetap harus mengampuni Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Setiap hari, pernah gak ada jemaat yang di sini setiap malam berdoa Tuhan ampuni aku sepanjang hari. Mungkin ada dosa, kata-kata yang tidak berkenan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pernah gak kita ngomong gitu Bapak Ibu? Setiap hari dan setiap doa yang Bapak Ibu naikkan, Tuhan mengampuni. Masa kita gak bisa ngampuni kesalahan orang? Kita bilang gini, tapi sakit banget saya Kak, sakit banget saya Bu. Terluka sekali. Bapak Ibu saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ketika kita membenci orang yang paling rugi itu kita. Ketika kita benci sama orang yang dibenci itu gak dirugikan. Mungkin juga dia udah lupa pernah ngomong nyakitin kita. Yang paling dirugikan itu kita.
Bapak Ibu saya kasih gambaran begini, Bapak Ibu suatu ketika berteman dengan seseorang, si A nih. Dia nyakitin Bapak Ibu, menghina Bapak Ibu. Lu mau orang miskin gak usah ikut jalan sama kita, nyusahin aja. Contoh ya, sakit hati kita. Wah, Bapak Ibu itu bertahun-tahun kita simpen dikatain miskin, nyusahin doang, itu kita simpen dalam hati kita. Setiap hari hati kita terluka. Padahal si A ini mungkin lupa pernah ngomong gitu. Bapak Ibu bisa bayangin ketika Bapak Ibu buka Facebook, Instagram, TikTok, Bapak Ibu lihat si A. Jadi sarjana. Si A bahagia, betul ya? Dia baru diwisuda nih. Ada fotonya di Facebook dan Instagram. Ada videonya di TikTok. Bapak Ibu, dia bahagia. Bahagia kan? Kita menderita. Karena kita bilang gini, kok bisa ya orang jahat kayak gitu jadi sarjana? Kemudian dia beli rumah. Dia beli rumah, dia post lagi di Facebook, di Instagram. Videonya ada di TikTok lagi. Bapak Ibu dia beli rumah, dia bahagia gak beli rumah? Bahagia. Bahagia kan diberkati Tuhan? Kita sakit hati. Kok bisa ya orang yang mulutnya kasar kayak gitu punya rumah? Astaga Bapak Ibu. Jalan-jalanlah dia ke Paris. Posting di Instagram sama Facebook. Ada videonya di TikTok, kita nonton. Kita bisa bilang apa? Kok bisa ya orang jahat kayak gitu bisa jalan-jalan ke luar negeri? Dia bahagia, hidupnya sukses, kita sakit. Kenapa? Karena kita menyimpan sakit hati. Mama saya pernah bilang gini, Neng, jangan pernah membenci orang. Karena ketika kamu membenci orang, tidak ada kesakitan yang lebih sakit daripada membenci orang. Benar loh Bapak Ibu. Kita akan selalu cari cara bagaimana orang itu salah. Kita akan membuat pembelaan. Bahkan kita akan ngumpulin massa untuk ikut-ikutan benci sama dia. Kita gak bahagia ketika dia naik. Dan kita bersyukur atas penderitaan orang lain. Bapak Ibu bisa bayangin, kasih Tuhan itu menyejukkan, menumbuhkan cinta. Kasih Tuhan itu bersyukur atas keberhasilan orang lain. Kasih Tuhan dalam diri kita itu bersyukur atas kekayaan orang lain. Tapi yang ada dalam diri kita karena kebencian menguasai. Ketika orang lain kaya, kita sakit hati. Ketika orang lain berhasil, kita mengutuki. Ketika orang lain menderita, kita bersyukur. Bayangin Bapak Ibu. Kita hidup di dalam kesalahan-kesalahan itu. Bahkan ada orang yang berusaha menyerang orang yang dibenci. Ingat perkataan anak-anak Tuhan harus yang membangun, betul ya? Mendamaikan. Saya pernah berkhotbah di sini soal kesatuan hati. Isinya apa? Kesatuan hati, seperti air dan garam. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin kalau kebencian ada dalam diri kita. Kesatuan hati apa yang kita bikin di gereja kita? Di depan kita bisa baik, di belakang kita ngomongin. Di depan kita sanjung, di belakang kita menjatuhkan. Bahkan saya terkaget-kaget dengan perkataan teman saya. Saya itu kuliah udah lama banget Bapak Ibu. Lulus, ketemu, udah belasan tahun nih ketemu. Dia bilang gini, Rod, lu inget gak sih A? Itu kan selingkuh, dia sekarang cerai sama suaminya. Aduh Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin penting gak saya mendengar itu? Saya bilang sangat tidak penting. Saya pengen mendengar itu berita ada siapa yang buka gereja, ada siapa yang sukses melayani, bukan siapa yang bercerai. Cuma karena benci pada seseorang, ingin memberitahu kepada orang lain betapa hancurnya hidup dia sekarang. No Bapak Ibu, perhatikan dengan baik, bukan itu. Seandainya pun orang itu gak pernah minta ampun sama kita. Seandainya pun orang itu gak pernah minta maaf sama kita. Ampuni dia, karena ini untuk kepentingan Anda. Ini untuk kepentingan kita. Orang yang hatinya tulus, tidak membenci, tidak sakit hati pada orang lain. Bahagia pasti hidupnya. Dia akan bersuka cita untuk setiap keberhasilan orang lain. Dia akan bersuka cita siapapun yang akan memimpin di gereja ini. Siapapun yang akan melayani. Siapapun yang akan dipanggil Tuhan untuk besar. Akan bersuka cita. Bapak Ibu, segala sakit hati. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu terluka, iya. Mungkin Bapak Ibu sakit, iya. Tapi kesakitan apa sih yang Tuhan tidak ampuni dalam hidup kita? Dosa apa sih yang Tuhan gak ampuni dalam hidup kita Bapak Ibu? Semua diampuni Tuhan. Tuhan bilang apa? Nah, masa lalumu memang buruk. Tapi masa depanmu di hadapanku suci. Tuhan ampuni.
Jadi dosa seperti apa yang orang lain lakukan ke kita yang kita gak bisa ampuni Bapak Ibu. Ampunilah. Saya pernah ada di satu titik di mana saya sakit hati sekali Bapak Ibu. Suatu ketika saya pernah bisnis dengan seseorang. Lalu uang saya dibawa kabur. Waktu itu cuma 35 juta. Kecil Bapak Ibu, uang kecil. Tapi waktu itu rasanya besar sekali. Lalu setiap hari saya coba nagih gitu ya. Saya coba tagih tapi dia gak ada. Dia gak pernah mau bayar. Saya coba tagih terus, saya sakit hati banget gitu ya. Saya tagih terus, dia tidak mau bayar. Sakit hati ya Bapak Ibu. Tapi suatu ketika teman saya bilang begini, Rod saya mau kasih tahu sesuatu buat kamu ya, tapi ini penting kamu dengar cerita saya. Ada orang, dia dikasih susu, ngasih susu setiap hari kepada seorang anak yang miskin tidak punya. Seorang bapak ini dia tukang susu, dia kasih susu. Tukang susu itu gak kaya, tapi dia kasih sebotol susu setiap hari. Dia gak pernah berharap anak itu bayar susunya, tidak pernah. Dia cuma memberi aja susu. Sampai suatu ketika dia dewasa, ketika dia tua, dia sakit. Dia dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, dia dapat tagihan. Dia tidak pernah bisa membayar bil tagihan itu. Kenapa? Karena tagihannya besar dan dia hanya seorang tukang susu. Tapi betapa kagetnya dia beberapa hari kemudian. Tagihannya terbayar. Oleh siapa? Dokter bedahnya. Siapa dokter bedahnya? Anak yang diberikan susu setiap hari. Ketika kamu ikhlas, kamu akan menjalani hidup lebih bahagia. Hari itu saya bilang ini, Tuhan aku ikhlaskan uang itu. Aku gak akan tagih lagi. Bertahun-tahun loh. Saya tagih terus. Sampai di satu titik saya bilang, saya tidak akan tagih lagi. Apakah setelah itu saya happy? Happy. Saya ketemu dia happy? Happy Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin waktu saya masih pengen nagih duit itu. Dia bilang, saya tidak bisa bayar. Tapi besoknya dia bisa posting makan di restoran mahal. Saya tidak bisa bayar, tapi besoknya dia bisa posting jalan-jalan keluar kota. Sakit hati? Sakit. Berapa lama? Bertahun-tahun. Bahagia? Tidak. Yang utang dengan saya? Bahagia. Maka ketika saya bisa mengikhlaskan dan mengampuni, saya mendapatkan kebahagiaan saya. Bapak Ibu Saudara, mari kalau misalnya ada yang berbuat salah sama kita, Bapak Ibu jangan simpen di dalam hati. Kadang-kadang kesalahan kita adalah gini, orang berbuat baik banyak nih, bertahun-tahun berbuat baik. Sekalinya dia berbuat salah, kita lupain semua perbuatan baik kita. Di mana sih awal mula kebencian? Kan sebenarnya cuma satu kesalahan orang, biasanya kayak gitu. Berbuat selama ini berteman sangat baik gitu ya, lalu bikin satu kesalahan aja. Ngomongin, dia tahu nih, sahabat kita ngomongin kita di belakang satu doang, semua kebaikannya hilang. Betul ya Bapak Ibu, manusia saya cenderung kayak gitu. Tapi jangan diaminin ini, karena ini bukan kita ya. Jadi mama saya pernah cerita ke saya, tapi cerita ini cukup populer. Ada dua orang berjalan di atas pasir, gitu ya. Lalu kemudian di padang gurun, berjalan di atas pasir di padang gurun. Suatu ketika mereka haus. Yang satu bilang gini, kamu tunggu sini, aku ambilkan kamu minum. Dikasihlah minum. Lalu ketika dikasih minum, seorang sahabat ini dia pahat di atas batu. Hari ini sahabatku berbuat baik kepadaku. Gitu, kasih minum. Lalu mereka teruskan perjalanan di padang pasir itu sampai akhirnya mereka berantem. Dan ketika berantem, sahabatnya yang tadi ngambil minum itu nonjok mukanya dia, jebret aja. Waduh sakit hati dong dia. Kemudian dia tulis di atas pasir, hari ini sahabatku melukai hatiku. Sahabatnya kemudian tertegun, lalu nanya, kamu kok waktu saya kasih kamu minum, kamu tulis dan pahat di atas batu. Tapi waktu kamu saya pukul, kenapa kamu nulisnya di atas pasir? Lalu temannya bilang gini, sahabat, ketika orang baik berbuat baik kepada kita, tulislah di atas batu. Supaya angin apapun tidak bisa menghapus tulisan itu. Tetap ada di hati kita. Tapi saat orang berbuat salah sama kita, tulislah di atas pasir. Supaya ketika angin pengampunan datang, tulisan itu hilang. Amin. Bapak Ibu sekarang jangan kebalik. Kalau orang berbuat salah, tulisnya di batu. Orang berbuat baik, tulisnya di pasir.
Makanya ketika ada orang berbuat jahat sama kita selalu ingat jahatnya doang. Kita gak pernah ingat dia pernah berbuat baik. Seburuk-buruknya sahabat kita, mungkin mulutnya kasar, tapi dia pernah ngerawat kita waktu kita sakit. Dan itu kita lupa. Kenapa? Sakit hati mendominasi. Ada seorang hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang? Menghujat di media sosial. Semua, sampai saya bingung ya, ada satu grup yang dibuat gitu ya. Itu ngebahas kejatuhan orang ini di dalam dosa. Kemudian saya balas chatnya, Bapak Ibu bayangin ya. Saya cuma bilang begini, apakah oke lah dia jatuh dalam hal apa nih, misalnya uang. Apakah dalam sisi lain dia tidak pernah berbuat baik? No, dia pernah berbuat baik. Apakah dalam sisi lain dia tidak pernah berkarya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk gerejanya? Pernah. Tapi ketika orang berbuat salah, manusia cenderung akan melihat kesalahannya. Itulah kenapa kita bisa memelihara kebencian pada orang lain, Bapak Ibu. Karena ketika orang berbuat salah, kita lupain semua kebaikannya. Dan yang kita ingat cuma salahnya doang. Itu adalah memori manusia. Hasil riset membuktikan 80% manusia lebih mengingat kejadian buruk dalam memori jangka panjangnya ketimbang kejadian baik. Yuk Bapak Ibu mulai sekarang kalau ada orang berbuat baik, pahat di hati kita. Jangan cuma ingat dia pernah ngatain kita, tapi kue bolu yang dikirim ke rumah kita lupa. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara, jadi pertama Bapak Ibu mengampuni itu tidak terhingga. Katakan pada kanan kiri, gak ada batasnya. Seberat apapun, sebanyak apapun dalam nama Tuhan Yesus hari ini kita ampuni, amin. Kita akan pulang dengan memberi pengampunan kepada mereka. Mulai lagi hari yang baru, hati yang baru. Seberat apapun sakitnya, sebanyak apapun, ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Kolose 3:13 tadi yang kita baca berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana mengampuni? Mengampuni itu harus dengan melupakan. Kadang-kadang kita gak bisa lupa salahnya, gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang saya maksudkan melupakan itu adalah kita tetap berhubungan baik. Kita tetap bisa menaruh cinta kasih kepada orang itu. Meskipun dia mengampuni. Berapa banyak orang yang sudah disakiti lalu kok mau bilang begini, aku sudah dapat dengar firman Tuhan dan aku ngampuni kamu. Tapi tidak mau berteman lagi. Banyak yang kayak gitu. Mengampuni tapi tidak mau berteman lagi. Mengampuni tapi udah cukup tahu aja deh. Gue cukup tahu deh orangnya. Mengampuni tapi tidak mau menjalin hubungan baik. Mengampuni tapi kalau gereja ini ada 2 pintu, saya masuk pintu belakang. Gak mau ketemu. Mengampuni tapi jangan datang lagi ke rumah. Mengampuni tapi biasanya ngucapin selamat ulang tahun, di hari ulang tahunnya ini pura-pura lupa. Bapak Ibu firman Tuhan bilang apa? Ampunilah seorang terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kita. Saya mau kasih tahu, nih tegas nih, kalau Tuhan mengampuni kita itu kuat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar cerita Simon Petrus? Apa yang dilakukan waktu Tuhan Yesus akan disalib? Menyangkal, betul ya? Menyangkal. Padahal sebelumnya dibilang apa? Oh kalaupun ada yang menyangkal engkau, aku tidak akan melakukan itu, aku akan berdiri, akan bela segala macam lah. Udah ngomongnya berani banget. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, mau disalibkan, dia menyangkal. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tahu, bahkan sebelum kejadiannya Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi Tuhan tahu bahwa akan terjadi penyangkalan. Dan Tuhan juga tahu dia menyangkal. Sakit gak? Sakit lah. Bersahabat dengan Kak Desrin, waktu Kak Desrin susah ketangkap polisi misalnya, oh dia bukan teman saya. Waduh, sakit lah Bapak Ibu. Betul ya? Sakit perasaannya.
Tapi bagaimana Bapak Ibu perhatikan dengan baik, apa yang Yesus lakukan kepada Petrus? Ketika Petrus berbuat salah, Tuhan bilang apa? Oke Petrus, begini ya kelakuan kamu ke aku. Oke, selesai kita. Enggak kan? Apa yang dilakukan? Ketika Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia temui muridnya satu-satu. Termasuk murid yang menyakiti dia ini. Namanya Simon Petrus. Yesus datang, Yesus temui. Yesus bilang apa? Petrus, Petrus, kenapa kamu menyangkal aku Petrus? Bilang begitu? Tidak. Yesus bilang apa? Petrus, Simon anak Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan Bapak Ibu. Kata gembalakanlah domba-dombaku itu berisi apa? Mengampuni dan melupakan. Berani Bapak Ibu kasih kepercayaan kepada orang yang sudah menyakiti Bapak Ibu. Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Itu bukan sebuah kata-kata biasa. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Pengikutnya itu bukan jutaan, miliaran nanti, triliunan nanti. Dari masa ke masa, zaman ke zaman. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan itu. Dan dia tahu bahwa menggembalakan domba dalam kondisi bangsa Yahudi dijajah, itu gak gampang. Tapi diberikan kepercayaan itu kepada seorang pengecut, kepada seorang penakut. Diberikan kepercayaan, gembalakan domba-dombaku. Kenapa? Nih, kalimat ini nih. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi gak gampang kata-kata seperti Tuhan telah mengampuni kamu itu berbicara soal mengampuni dan melupakan. Gak bisa mulut kita bilang mengampuni tapi kita udah gak bisa meluk dia lagi. Gak bisa kita bilang mengampuni tapi ketika kita disuruh milih siapa yang mau jadi ketua youth, kita gak akan pernah pilih dia. Meskipun dia sudah bertobat tapi dia pernah nyakitin saya 5 tahun lalu. Saya tidak akan pernah merekomendasikan dia. Itu namanya belum mengampuni Bapak Ibu. Mengampuni itu dan melupakan versinya Tuhan itu memberikan kepercayaan yang rasanya kita gak sanggup berikan. Tapi kita kasih. Karena mengampuni versinya Tuhan itu melupakan kesalahan orang. Mungkin lukanya, sakitnya gak bisa dilupain, tapi sikap kita, sikap hati kita Bapak Ibu, itu kita gak bisa. Karena kita sudah bilang mengampuni, berarti sikap hati kita juga harus mengasihi dia. Bisa gak? Ini jangan disepelekan loh, karena ketika perkataan Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku, itu berbicara soal kepercayaan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu sebuah cerita. Mama saya kan tidak lulus SD. Papa saya juga. Suatu ketika ada tetangga saya bilang, orang tua kamu tuh orang gak berpendidikan. Gitu ya. Nah Bapak Ibu pernah mendengar sebuah jargon dari motivasi gitu ya. Motivasi bilang begini, motivator bilang, pembalasan dendam terbaik adalah kesuksesan kita. Pernah dengar ya? Wow, terus kita, aku harus sukses, aku harus buktikan. Waktu itu saya bilang ke mama saya gitu, Mah, saya akan sekolah paling tinggi. Supaya orang-orang lihat dari keluarga yang tidak berpendidikan akan lahir anak yang berpendidikan tinggi. Apakah orang yang berkata seperti itu bisa sukses? Bisa. Bisa saja, bisa. Tapi mama saya bilang begini, Neng, hati-hati dengan perkataan kamu itu. Hati-hati dengan ucapan kamu itu. Jangan pernah hidup kamu dibangun dari dasar kebencian pada orang lain. Karena ketika kamu berhasil sekolah jadi dokter sekalipun, terus kamu merasa dendam kamu terbalas, lalu apa yang kamu dapetin? Kebahagiaan apa yang kamu dapetin? Setelah kamu bisa sukses, orang-orang mengakui kamu, terus apa? Kebahagiaan apa yang kamu dapat dari kebencian yang kamu bangun? Maka mama saya bilang gini, kamu ampuni dia dan lupakan semua. Kalau kamu mau sukses, jadi orang besar, bukan karena kamu ingin balas dendam buat orang lain. Sehari itu Bapak Ibu, saya bilang saya ampuni orang ini. Saya lupakan kesalahannya.
Saya tetap main ke rumah dia, saya tetap main sama anak-anak. Dan kami tetap berhubungan baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali kita hidup di dalam kebencian yang menggerogoti kita. Hati-hati dengan kata-kata motivasi yang muncul dari dunia ini ya Bapak Ibu. Kelihatannya benar. Tapi buat saya yang paling benar itu firman Tuhan. Kelihatannya benar tapi ujungnya membawa kesesatan. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya membawa sesat buat kita Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan bilang gini, kamu boleh menghina saya, suatu saat saya akan sukses. Dan akan membuat kaum malu. Mungkin kita bisa sukses. Setelah itu, kalaupun kita sukses, bukankah sukses kita harusnya didasarkan pada kasih Tuhan? Bukan karena kebencian pada seseorang. Hati-hati Bapak. Itu kalau sukses. Kalau kagak, stres juga kita nanti. Betul ya? Jadi hati-hati dengan kata-kata motivasi. Pembalasan dendam terbaik adalah kesuksesan Anda. No, tidak ada pembalasan dendam dalam kamus Tuhan. Dalam kamus Alkitab tidak ada pembalasan dendam Bapak Ibu. Yesus ketika sakit hati oleh Petrus, dia tidak menghukum Petrus. Dia memberikan kepercayaan besar, menjadikan dia gembala, menjadikan dia hebat, dan dia menjadi orang yang memenangkan banyak jiwa. Kenapa? Karena Yesus mengampuni dan melupakan. Tidak ada pembalasan dendam dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kalau orang menyakiti Bapak Ibu, ampuni mereka. Dan kalau Bapak Ibu sukses, itu bukan buat menyakiti hati mereka. Amin. Amin. Jangan sampai sesat dengan quote-quote dunia ya Bapak Ibu ya. Karena yang paling benar ini firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin kalau Yesus itu punya jargon seperti itu. Pembalasan dendam terbaik adalah kesuksesan tanpa Petrus. Maka yang dilakukan Yesus ketika bertemu dengan murid-muridnya di pinggir danau. Dia berkata begini, Yohanes, maukah engkau mengembalakan domba-dombaku? Bukan Petrus yang dipilih. Terus kemudian dia lirik Petrus, rasain bukan kamu yang dipilih. Habis nyakitin. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kayak gitu? No, Tuhan gak kayak gitu Bapak Ibu. Tuhan itu tetap datengin orang yang nyakitin, paling nyakitin mungkin. Didatangi, diampuni, diberikan kepercayaan. Kesuksesan terbaik kita adalah ketika bisa membuat orang yang benci kita, mencintai kita. Ketika bisa membuat orang yang nyakitin hati kita sukses. Ketika bisa membuat orang yang menyakiti hati kita mengenal Tuhan. Itu baru namanya sukses. Karena Alkitab tidak mengajarkan balas dendam Bapak Ibu. Dan Yesus dalam segala kesempurnaannya telah menunjukkan kepada kita. Tanpa balas dendam. Bahkan dia berdoa kepada orang-orang yang menganiaya. Supaya dia diampuni. Betul ya? Bisa gak Yesus dengan segala kuasanya menghukum orang-orang yang menganiaya dia? No. Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka. Gak ada versi balas dendam dalam Alkitab. Jadi saya mau pesan satu hal. Setelah pulang dari gereja ini, hati kita harus lurus. Amin. Ampuni. Amin. Berat. Tapi Yesus juga sudah mengampuni dosa kita yang berat. Berkali-kali dia melukai, berkali-kali. Tapi Yesus juga mengampuni dosa kita every single day, setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu. Rasanya saya tidak sanggup mengampuni. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, semua orang sanggup mengampuni. Ketidaksanggupannya adalah karena dia tidak mau mengampuni. Ketidaksanggupannya adalah sakit hati yang dipelihara. Ketika dia mau melepaskan beban sakit hati yang tidak mau dipelihara, maka pengampunan bisa diampuni. Amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jangan takut mengampuni ya. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin ya. Supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ampunilah dengan tanpa batas. Mau banyak dosanya, mau banyak kesalahannya, mau berat kesalahannya, kita tetap ampuni. Karena ini buat kebaikan kita. Ingat, orang yang membenci adalah orang yang paling menderita hidupnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, ampuni dengan melupakan.
Aku mengampuni engkau, aku akan jadi sahabatmu lagi. Aku akan mengampuni engkau, aku tetap jadi istri yang baik dan berbakti pada suamiku. Aku mengampuni engkau istriku, dan aku akan tetap menjadi pemimpinmu yang mengasihi dan mencintaimu. Berapa banyak hubungan pernikahan yang bertahan. Saya udah ngampuni suami saya, Bu. Tapi saya udah gak bisa kayak dulu. Saya udah mengampuni istri saya, Bu. Tapi saya udah gak bisa kayak dulu. Bertahan cuma apa? Karena di Kristen gak boleh cerai. Ayo suami istri pulang, ampuni. Pandang dia lagi dengan penuh cinta. Membara lagi. Hormati lagi. Tapi dia udah selingkuhi saya. Tapi kan dia udah bertobat. Dia udah minta ampun. Ayo cintai dia lagi, hormati dia lagi. Bikin rumah itu tempat dia pulang. Bukan tempat dia kabur. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah kami untuk mengampuni orang, Tuhan. Kami punya hati, kami bisa sakit. Kami bisa terluka. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami begitu banyak dosa yang kami lakukan pada Allah. Dan Allah mengampuni kami dengan tulus. Allah menjadikan kami besar dalam dosa yang kami lakukan. Allah mengampuni, bahkan Tuhan memberikan anugerah kami untuk melayani dan melayakan kami naik ke atas mimbar ini. Melayani Tuhan. Tuhan tetap memberikan kami rejeki, anugerah, berkat-berkat. Meskipun kami seringkali melukai hati Tuhan. Begitu besar pengampunan Tuhan pada kami. Begitu sabar Tuhan pada kami. Hari ini Tuhan, kami mau ampuni sesama kami. Kami yang masih simpan luka pulang, kami mau bilang, aku mengampuni engkau. Kami yang saat ini sudah tidak bisa menghormati orang tua kami, mertua kami, suami kami atau istri kami, anak-anak kami karena kami terluka. Hari ini kami mau bilang, Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di tempat ini kami buang segala sakit hati itu. Kami pulang dengan damai sejahtera, kami akan peluk suami kami akan peluk istri kami peluk orang tua kami peluk anak kami, mertua kami. Kami mau mencintai mereka lagi seperti sedia kala. Gak mudah Tuhan. Gak gampang, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan sudah mencontohkan dan Tuhan bisa. Kami juga bisa, karena Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, apapun yang akan terjadi ke depan, ajar kami selalu mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, refnya saya sungguh indah. Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan dariku, panggil nama-Mu, tawamu, Tuhan.
Terima kasih ya Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah kami, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kelepasan dari segala dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hati kami untuk selalu mengampuni kepada sesama kami, terlebih lagi kepada saudara-saudara seiman. Mari Tuhan Engkau berkati Tuhan untuk pelayanan dari Ibrode Tuhan. Engkau memberkati supaya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati akan keluarganya Tuhan, dan juga akan berkati Tuhan semua yang dilakukannya. Dan Engkau juga akan mencukupi akan segala yang diperlukannya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang besar dan ajaib. Mari Bapak Engkau mau tolong kepada kami semua. Engkau melihat bagi mereka jemaat kami yang tidak hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit Tuhan di rumah. Engkau akan tolong Tuhan, lawat Tuhan, sehingga mereka boleh Engkau pulihkan, sehingga mereka boleh kembali bergabung di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan mari Bapak Engkau tolong Tuhan kepada kami yang akan meninggalkan tempat ini. Engkau akan menyertai, Engkau akan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Engkau akan berkati Tuhan segala usaha yang dilakukan, pekerjaan, pelajaran yang mereka tempuh. Engkau juga akan berkati Tuhan. Mari Bapak kami serahkan semua jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan pada akhirnya kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat dari Engkau Tuhan. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh terangkat bersama dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.